Selamat datang para trader muda yang bersemangat. Hari ini, kita akan menyelami kebijaksanaan kuno dari timur yang dapat membantu kita menghadapi tantangan dunia trading modern. Saya, Lau Wang, seorang pengusaha senior yang telah melewati berbagai pasang surut pasar selama puluhan tahun, akan berbagi 5 pilar filosofi Cina dalam menghadapi kerugian trading. Bayangkan seorang trader muda bernama Andy yang baru saja mengalami kerugian besar dalam transaksi pertamanya. Dengan tangan gemetar dan keringat dingin, ia datang ke kantor saya mencari nasihat. Saya mengajaknya duduk, menuangkan secangkir teh hijau yang harum, dan mulai berbicara dengan tenang. Andy, dalam dunia trading, kerugian adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, bagaimana kita menyikapinya akan menentukan kesuksesan jangka panjang kita, ujar saya sambil menyesap teh. Mari kita bahas 5 pilar kebijaksanaan Cina yang dapat membantumu menghadapi situasi ini. Pilar pertama, kesabaran dan ketenangan. Dalam filosofi Cina, kita mengenal konsep Wu Wei atau tidak bertindak. Ini bukan berarti kita pasif, melainkan bertindak selaras dengan arus kehidupan. Ini ketika menghadapi kerugian, jangan terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan emosi. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiran, dan biarkan badai berlalu sebelum membuat langkah berikutnya. Andy mengangguk perlahan, mulai memahami. Saya Wan. Ingatlah pepatah Cina. Air yang tenang dapat mencerminkan bulan dan bintang. Dengan pikiran yang jernih, kau akan mampu melihat peluang di balik kesulitan. Pilar kedua, analisis mendalam. Dalam tradisi Cina, kita memiliki I Ching atau kitab perubahan yang mengajarkan kita untuk memahami pola dan siklus dalam kehidupan. Sebagai trader, kita perlu melakukan analisis mendalam terhadap setiap kerugian. Tanyakan pada dirimu, apa yang menyebabkan kerugian ini? Apakah ada tanda-tanda yang terlewatkan? Bagaimana kita bisa mencegahnya di masa depan? Jangan hanya melihat permukaan, Andy, saya menasihati. Gali lebih dalam, temukan akar masalahnya. Seperti kata pepatah, untuk mengenal jalan di depan, tanyakan mereka yang baru kembali. Pilar ketiga, diversifikasi bijak. Orang Cina selalu mengajarkan pentingnya keseimbangan yang tercermin dalam konsep yin dan yang. Dalam trading, ini berarti tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasikan portofoliomu dengan bijak. Sebarkan risikomu ke berbagai instrumen dan pasar. Bayangkan dirimu sebagai petani, saya menjelaskan. Jika mas kau ini hanya menanam satu jenis tanaman dan terjadi hama, kau akan kehilangan segalanya. Tapi jika kau menanam beragam tanaman, kau masih memiliki hasil panen lainnya. Pilar keempat, timing yang tepat. Dalam filosofi Cina, kita mengenal konsep shi atau momentum. Ini mengajarkan kita untuk mengenali saat yang tepat untuk bertindak. Dalam trading, timing adalah segalanya. Jangan terburu-buru masuk ke pasar hanya karena takut ketinggalan. Tunggu sampai kondisi benar-benar mendukung. Ingat Andy, saya menekankan, bahkan air sungai yang deras pun akan berhenti sejenak sebelum terjun dari air terjun. Pahamilah ritme pasar dan bertindaklah pada saat yang tepat. Pilar kelima, belajar berkelanjutan. Konfusius pernah berkata, belajar tanpa berpikir adalah sia-sia, berpikir tanpa belajar adalah berbahaya. Sebagai trader, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri. Setiap kerugian adalah pelajaran berharga. Jadikan pengalaman ini sebagai batu loncatan untuk menjadi trader yang lebih baik. Andy, jangan pernah berhenti belajar. Saya menasihati dengan sungguh-sungguh. Bacalah buku-buku tentang trading, ikuti seminar, diskusikan strategimu dengan trader lain. Ingat, bahkan pohon bambu yang kuat pun terus tumbuh sepanjang hidupnya. Setelah menjelaskan kelima pilar ini, saya melihat perubahan di wajah Andy. Ketegangan yang tadinya tampak mulai memudar, digantikan oleh pancaran semangat baru. Terima kasih Pak Lau, ujar Andy dengan penuh apresiasi. Saya merasa lebih siap menghadapi tantangan trading sekarang. Tapi, bagaimana cara menerapkan semua ini dalam praktik sehari-hari? Saya tersenyum, senang melihat antusiasmenya. Itu pertanyaan yang bagus, Andy. Mari kita bahas beberapa langkah praktis yang bisa kau ambil. Pertama, mulailah dengan jurnal trading. Catat setiap keputusan dan hasil tradingmu. Ini akan membantumu menganalisis pola dan belajar dari pengalamanmu sendiri. Kedua, tetapkan aturan manajemen risiko yang ketat. Jangan pernah mempertaruhkan lebih dari yang sanggup kau terima kerugiannya. Ketiga, lanjut saya. Buatlah rencana trading yang solid dan patuhi dengan disiplin. Jangan biarkan emosi menguasaimu saat pasar bergejolak. Keempat, bergabunglah dengan komunitas trader. Berbagi, pengalaman dan belajar dari orang lain akan mempercepat pertumbuhanmu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk merawat dirimu sendiri. Kesehatan fisik dan mental yang baik akan mempengaruhi kualitas keputusan tradingmu. Lakukan meditasi, olahraga teratur, dan jaga pola makanmu. Andy mencatat semua saran ini dengan tekun. Saya bisa melihat tekad di matanya untuk menerapkan filosofi ini dalam perjalanan tradingnya. Ingatlah Andy, saya menutup percakapan kami.
bahwa dalam trading, seperti halnya dalam kehidupan, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Diperlukan kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaan untuk menavigasi pasar yang penuh gejolak. Seperti air yang mengalir, kadang kita akan menghadapi batu dan rintangan. Namun, dengan mengikuti aliran alam dan terus bergerak maju, kita akan menemukan jalan kita menuju lautan kesuksesan. Andy berdiri, membungkuk hormat, dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Saya bisa melihat bahwa benih kebijaksanaan telah tertanam dalam dirinya. Ia melangkah keluar dari kantor saya bukan lagi sebagai trader yang putus asa, melainkan sebagai seorang pelajar yang siap menghadapi tantangan pasar dengan perspektif baru. Saat pintu tertutup di belakangnya, saya tersenyum. Teringat akan perjalanan saya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Filosofi Cina ini telah menjadi kompas yang menuntun saya melalui badai dan cerah pasar. Dan kini, saya memiliki kesempatan untuk meneruskan kebijaksanaan ini kepada generasi berikutnya. Bagi kalian yang mendengarkan, ingatlah bahwa setiap kerugian adalah batu asah yang akan mempertajam kemampuan tradingmu. Dengan kesabaran, analisis mendalam, diversifikasi bijak, timing yang tepat, dan semangat belajar yang tak pernah padam, kalian akan menemukan jalan menuju kesuksesan dalam dunia trading yang penuh tantangan ini. Seperti bambu yang lentur namun kuat, belajarlah untuk beradaptasi dengan perubahan pasar sambil tetap teguh pada prinsip-prinsip dasarmu. Dan ingatlah selalu bahwa bahkan sungai terpanjang pun berawal dari tetesan air yang kecil. Mulailah perjalananmu hari ini dengan langkah kecil namun pasti menuju masa depan trading yang cerah. Selamat berjuang para trader muda, semoga kebijaksanaan Timur ini menjadi lentera yang menerangi jalan kalian dalam dunia trading yang penuh peluang dan tantangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di mana kita akan menggali lebih dalam lagi tentang kearifan kuno yang dapat kita terapkan dalam dunia modern. Selamat trading dan ingat selalu untuk tetap tenang, fokus, dan bijaksana dalam setiap keputusanmu.